really sorry ya, it's too late. Harusnya 6:30 ya. I think it's too early ya. We start our lesson 6:30, but it's scheduled because I should take my son to the school first and then I go here, okay? Yeah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Are you okay? Are you okay? How are you today? Biasanya tanya begitu ya sama bahasa guru bahasa Inggris ya. How are you today? I'm fine, thank you. And gitu ya. Yeah. Thanks, glad. Okay. Now today you will have English class with me. In this semester we will learn English together, yeah. But because this is the first time we meet, sudah pernah ketemu ibu belum? Belum. So terkenal ya. Okay, I think it's better for me to introduce myself. Mungkin sudah tahu ya namanya ya. Belum tahu? Kalian nggak lihat jadwal? Vera ya? Okay, my name is Vera Ariana. And then you can call me Miss Vera or Bu Vera. It's up to you. Mbak Vera. This is my number. This is my number. Do you have English for group for English? Yes. Sudah punya? Oh iya, ibu Yes, we have. Okay, everyone. Our business today is about talking things that we would like to learn in this semester. Yeah. Okay. About the lesson that you will learn, and then also the tasks that you have to do in this semester. Okay. Do you get it? Yes. Now, first, in this semester, our theme or our topic is about my dream job abroad. My dream job abroad. Do you know what it means? Pekerjaan. Apa artinya? Impian. Pekerjaan impian. Iya. Artinya apa? Ya semacam pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan impian di masa Pekerjaan? depan. Ya? Pekerjaan impian di masa depan. Oke, pekerjaan impian di masa depan. Good. Ada lagi? Cita-cita gitu. Pekerjaan impian di Tidak. luar negeri. Oke. Ada lagi? Yang punya pendapat? Ya. Our theme in this semester is my dream job abroad. So it's kind of like we will talk about your dream job atau pekerjaan impian teman-teman. And then abroad berarti luar negeri. Ya. Abroad itu nggak aja luar negeri sih, maksudnya secara global ya. So we will talk about global career in this Career. semester. Ya. Do you have dream job by the way? Yeah, of course. No. Nah. I do. Do you have dream job? Yes, I do. Yes. Okay. What is your dream job? Raise your hand. Wants to give me opinion. What is your dream job? Ayo. Apa ya? Ayo apa? 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 What is your Kerjaan
Ya kayak kerja kantoran gitu Miss. Kerja kantoran. Kerja kantoran apa? Kantor apa? Kantor Startup company. ya kayak Startup. suatu perusahaan di perusahaan gitu. Oh, kerja di perusahaan company. Iya. Tapi profesinya apa? Profesinya kayak tentang IT aja. Oh, tentang IT Iya. aja. IT aja ya. Oke. Anyone of you give me opinion? Do you have dream job? Raise your hand. Itu It's okay. Gak akan bisa kalau salah. Ada? I do have one, but my parents didn't support me. Hah? Why so? I always want to be an illustrator. Jadi tadi I see, ya. mau ke DKV, cuman orang tua nggak begitu ngeliat apa ya opportunity-nya buat di situ gitu kayak gambar media apa gitu loh. Kira ya udah. I came here and aku nggak tahu di sini mau ngapain juga sebenarnya. Iya betul. Parah juga. I see. I know how it feels ya. Saya itu salah satu orang yang nyempung ke bahasa Inggris bukan karena kemauan Miswara sendiri. Karena ibu Miswara itu melihat teman-temannya itu menjadi guru PNS setelah masuk program pendidikan bahasa Inggris. Dan lucunya, Miswara tidak bisa berbahasa Inggris waktu itu. Tapi disuruh ikut UMPTN bahasa Inggris. Kalau sekarang namanya SNMPTN ya? SNPP. 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 Iya. Oh ulah namanya ganti-ganti lah ya. Zaman Miswara namanya UMPTN. Setelah itu SPMB. Setelah zaman Miswara itu SPMB. UMPTN bahasa Inggris. Pilihan pertama pendidikan bahasa Inggris UNES Universitas Negeri Semarang. Pilihan kedua sastra Inggris UNES. Ya, jadi harus bahasa Inggris kata ibu Miswara ya. Terus Miswara stres ya karena nggak bisa. Terus waktu UMPTN karena dulu tertulis tidak seperti teman-teman. Jadi ujiannya pakai komputer bisa di rumah. Dulu datang ke site, on site ya. Misalnya tempatnya di Unsur gitu ya. Nanti ibu ke sana cari nomor, cari apa tuh namanya? Cari ruangannya ya, cari ruangan. Jadi sorenya tuh udah cari ruangan, besok pagi kita udah tes di tempatnya gitu. Terus Miswara tidak bisa mengerjakan ya, karena soalnya itu bahasa Inggris, matematika dan UTBK. pengetahuan umum kalau nggak salah. Jadi 3 pelajaran itu. Sedangkan Miswara sudah berhenti, Miswara habis SMA itu tidak kuliah teman-teman, karena tidak diterima di negeri. Miswara daftarnya akuntansi sama ekonomi kalau nggak salah. Lalu tidak diterima, kata ibu Miswara, kalau nggak di negeri tidak boleh sekolah karena ibu tidak sanggup membiayai. Waktu dulu negeri dengan swasta itu terpautnya jauh. Di negeri itu seluruh negeri kecuali kedokteran dan jurusan-jurusan yang membutuhkan dana banyak ya, itu bayarnya cuman zaman ibu itu 650 per semester. Per semester ya teman-teman, tidak per SKS ya. Per semester 650 itu sudah nggak bayar SKS, nggak bayar apa-apa. Ya jadi murah. Nah sedangkan di swasta itu sudah bayarnya tuh per SKS dan pasti jutaan ya. Kalau SKS-nya ada 24 misalnya, itu berarti kalau misalnya satunya 100.000, berarti dikalikan aja 2.400.000 seperti itu ya. Nah terus akhirnya Miswara mendaftar UMPTN. Apply itu tadi karena Miswara ada di IPS ya. Tapi Bu Miswara meminta itu akhirnya dikerjakan seadanya, sebisanya. Tidak pakai les, tidak pakai belajar ya, tidak pakai apapun, pokoknya seadanya. Karena Miswara juga tidak excited ya, karena kan nggak suka ya. Terus tidak tahu kenapa Miswara keterima. Tidak tahu apanya yang salah, tidak tahu, tapi Miswara keterima di jurusan pendidikan bahasa Inggris UNES yang hanya diterima kalau nggak salah kurang lebih 60 mahasiswa. Yang daftar ribuan. Nah itu keajaiban dunia ya menurut Miswara. Nah tantangannya adalah ketika Miswara pertama kali came into the class. Kan teman-teman Miswara udah pinter-pinter ya. Orang-orang yang jurusan bahasa itu sudah bahasa Inggrisnya sudah oke. Pada ngobrol pakai bahasa Inggris. Miswara didn't understand at all. Terus dosen yang bukan mata kuliah umum otomatis kan berbicaranya bahasa Inggris terus ya. Dan saya nggak ngerti mereka itu bicara apa gitu ya. Jadi Miswara itu
kelasnya itu hanya 30 orang. AC-nya waktu itu lumayan gede ya, ruangannya hanya setengah ini. Jadi harusnya kan tidak berkeringat ya, tapi selalu berkeringat misalnya itu. Saking nervousnya, saking takutnya. Ya, jadi excited itu kalau MKDU agama, Pancasila, kadang-kadang gitu ya. Terus kewirausahaan gitu kan pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Inggris. Jadi senang, excited. Tapi kalau misalnya pas pelajaran yang mata kuliah yang khusus itu misalnya selalu berusaha duduk di belakang teman misalnya, kebetulan ada yang badannya gede banget. Misalnya dulu langsing ya teman-teman, ini sudah langsung kalau sekarang. Dulu langsing sekali, bukan langsing lagi kurus. Jadi misalnya berusaha duduk di belakang, namanya Satori namanya. Jadi misalnya duduk di belakang teman misalnya namanya Satori itu supaya tidak kelihatan, biar nggak disuruh. Seperti itu, jadi tantangannya seperti itu. Terus lama-lama tidak tahu kenapa pas waktu semester 1 misalnya hanya mendapatkan IPK 2,75. Ya menurut saya udah oke-oke aja ya. Karena saya tidak suka. Terus setelah itu lama-lama bertemu dengan teman-teman yang teman-teman yang passionnya bagus. Karena itu maaf ya, karena itu misalnya jadi nggak tahu lama-lama suka aja gitu. Terus ya itulah sampai sekarang menyukai karena memang tempat misalnya mencari rezeki. Cuman ya kalau sekarang seperti kasusnya Mas Lutfi, sekarang mencari celah di mana Mas Lutfi tetap bisa menyalurkan diri menyalurkan bakatnya, talentnya, tapi di jurusan ini. Coba dicari. Kalau tidak ada tidak masalah sebenarnya. Ya kan kalau sekarang itu nggak harus. Yang penting kan ada skill. Nah skillnya itu dikembangkan terus. Tidak apa-apa jurusan IT, oke. Tapi nanti skillnya yang jadi ilustrator, animator itu dikembangkan terus. Nah nanti bisa mencari uang dengan sendirinya. Nah itu jadi jangan patah hati ya. Karena orang tua begitu ya. Kalau orang tuanya kelahiran tahun berapa? 80 berapa? 84 angkatan Misora dong? Iya Pak, kira 84 gitu. Kalau Misora mungkin 80 ya. Karena kalau 84 itu berarti Misora anaknya masih SMP. Ya Misora 2004 Misora itu ya. Gen Z Misora Gen Z. Kalian ini Gen Z ya? Iya kan? Iya, Gen Z. Oke, it's okay. Kalau misalnya teman-teman punya kasus seperti Mas Lutfi, misalnya juga punya sama dengan Mas Lutfi, jadi talentnya tetap dikembangkan ya teman-teman. Talent yang teman-teman punya, jangan patah hati. Sekarang itu cari duit gak harus pakai ijazah kok. Ya, you can work, you can have a career global, ya, with your talent. For example, you can work in Fiverr. Do you know Fiverr? Yes. Oh, Freelance. yes, this is freelance website. Mana? Enggak. Enggak pernah. Fiverr, yeah. You can come to this website. Yeah, there are so many freelance jobs that you can do if you have a talent. Yeah, you don't need your certificate. Ijazah tidak perlu ya. Kerja di Fiverr, gajinya $2. Lumayan. Oke, apalagi kayak animator, ilustrator, programmer, web designer, kan? Itu banyak peluangnya. Translator kalau bahasa Inggris. Ya, coba data analyst. Justru malah sekarang itu sebenarnya kalau misalnya mau dukung itu orang-orang yang di bidang ilustrator, animator itu lagi banyak dicari orang ya. Cuman tidak semua orang tua itu memahaminya. Karena mungkin orang tuanya bergerak di bidang. Biasanya orang tua yang kerjanya civil servant gitu ya, PNS. Orang tuanya apa? What are your parents? Itu aku kan copywriter. Kerja di PT. Oh kerja di PT. Oh ya mungkin karena lihat di PT itu yang di PT tersebut yang dibutuhkan orang IT. Nah jadinya akhirnya terinspirasi oh anakku harus di IT. Biasanya melihat di tempat kerjanya. Ya. Seperti Bu Misera melihat temennya anaknya menjadi PNS, guru bahasa Inggris
Inggris jadinya terinspirasi. Oh iya. Nanti kalau jurusan bahasa Inggris jadi PNS-nya. Biasanya orang tua itu cita-citanya sependek CPNS, PNS gitu ya. Ada kalau selain itu kan banyak pekerjaan yang bisa kita kerja. Oke. Anyone of you have dream job? Raise your hand. Cewek-cewek jangan diem aja ya. Ini bahasa Inggris, oke? Please speak. No. Enough. Cewek? Tidak ada yang punya impian sama sekali. Jadi presiden misalnya, atau CEO. Presiden? Oh tidak ada. Oke. Kalau belum ada nanti misalnya akan we will talk about that. Any profession that we can do in IT ya, based on your major. Yes. Teknik informatika kan? Ya. Soalnya kemarin misalnya ada di bisnis digital. Oke. Now first, let's talk about this one is our syllabus in this semester. This is from Telkom University of Bandung. Jadi semuanya terpusat di Bandung. Jadi kita mengikuti silabus dari Bandung ya. Jadi bukan Mister sendiri yang begini. Oke. Oh, kenapa kamu tidak mau? This is the now the class will be two types. First, independent learning. You will learn with your LMS, yeah, and then it can be online meetings or online collaborative discussion ya. Jadi nanti ada offline class, online class, ada independent learning ya, synchronous, asynchronous. Okay, next. So let's talk about the assignments, everyone. Nanti misalnya share yang ini ya. Okay. The progress test first. Progress test number 1. This is midterm test ya, UTS. They score will be 15% of the total grade. The element is first, you will have KWL in discussion. This classroom discussion about my dream job. Yeah, you have to participate actively in this discussion. If you don't participate, just keep silent. You will never have any score. Okay? Yes. Next, you have to write down a short paragraph about your dream job. Okay. Next, progress test 2. Okay, this is final task. Yeah, this is final task. The score will be 30% of the total grade. The final test will be individual interview. Oh. Ya. Ini sebenarnya bunuh diri ya, Miss Vera ya. You can imagine I have 9 classes. I have to teach 9 classes, and for about 50 students each class. 50 times 7. Then I have to interview one by one. You can imagine. 15 times. And one student must be 10 to 20 minutes. Wow. So you can imagine ya. This is suicide ya. Bunuh diri. Suicide ya. Oke, next. Masih ada tugas teman-teman ya. Task that you have to do each meeting. The total percentage will be 55%. Task 1, it will be infographic on 5 interesting facts about me. You will learn to find yourself, something that interesting in yourself, your weaknesses and also your strengths. Kalau kita cari weaknesses gampang ya, cari kelemahan kita. Tapi jarang teman-teman itu atau misalnya sendiri menemukan kekuatan kita di mana. Sebenarnya kalau sudah menemukan kekuatan teman-teman di mana, maka teman-teman bisa mempunyai dream job. Oke. Sekarang belum karena belum punya dream job karena belum menemukan your strength. Ya, kalau menemukan kekurangan, gampang sekali
That's why people itu kalau mencintai orang lain, love others itu gampang. Tapi love yourself itu sulit. Ya enggak? Mencintai orang lain sampai nangis-nangis ya. Tapi kalau mencintai diri sendiri itu sulit. Oke? Ya. Yang mencintai orang lain sampai rela-rela ya. Antar jemput ya. Oke, next. The task number 2 will be presentation or broadcasting about your hobby, interest, and your talent. You can tell me what is your hobby, what is your interest, and then what is your talent. Minat dan bakat. Ya, seperti temennya tadi ya, minatnya di animasi misalnya ya. And then task 3, it will be discussion about my experience as a student at Telkom University ya. Nanti kita diskusi experience teman-teman itu bagaimana setelah bersekolah di Telkom University. And then next, it's still a discussion forum about my plan to be successful. So what will you do to be successful? Yeah. Next, we will learn about Venn diagram. We will talk about work culture of home and dream country. Home country means Indonesia, and then dream country means other countries. If you want to work in, for example, North Korea, for example, yeah. Oh, Miss Vera, my dream country is North Korea because I want to be close with Kim Jong-un. And I want to learn more about nuclear. Sekali pencet. Nah, jadi you have to have dream countries. Ya, cewek-cewek ini biasanya South Korea ya. Iya kan? Oh enggak. Do you have dream country? Yes. Maybe to visit for vacation. Maybe to work. Maybe to study, to continue your study. Do you have dream countries to continue your study? Yes, what country? Netherlands. Hah? Netherlands. Netherlands. Oh, oke. Belanda ya, Netherlands. Mau mempersiapkan diri bermain sepak bola? Bersama Kelvin Verdong dan lain sebagainya. Itu apa ya? Negara yang paling stabil lah ibaratnya. Kalau buat IT itu di sana masih oke banget. Oh, oke. Soalnya main dream job soalnya itu jadi data analis. Oh, data analis. Ya, sekarang lagi ramai ya, AI, data analis. Di Netherlands emang paling oke buat data analis. Okay, so your dream job, your dream country is Yes. Netherlands. Yes. Next, after this, you will go there. Yes. Yes. You can find scholarship Oke. to continue your study, and then when you are studying in Netherlands, Okay. you can find a job. That's my plan. Nah, okay, good. Okay, next. Anyone of you have dream job? Dream countries? Yes, Mas? Japan. Why? Kamu Kayak gini sih kan. Dream country tuh. Ini kayak paling masuk terus di. Tapi tidak di luar. Aku dulu tadi mau coba Amerika sama aku terlalu liberal coba lalu. Lalu kelang ya. Iya. Aku lebih belanja seperti stabil Okay, I hope so. So, next, after this, when before graduating from this university, if you want to get a scholarship for postgraduate, you have to find one first. Yeah, you have to research, make research. What you need to get a scholarship. Yeah, include your English, of course, and then learn the Cantonese language. For example, you have to learn Japan. Little by little, it's okay. Just for your daily life. Yeah. Next, you can get the certification for English and also for Japanese language. Jadi TOEFL itu, TOEFL yang seperti TOEFL tidak hanya bahasa Inggris ya teman-teman,
Kalau di Arab ya ada Arabic untuk seperti TOEFL tapi namanya berbeda. Namanya ada di Jepang. Ada juga Indonesia. Indonesia itu ada sertifikatnya teman-teman. Sertifikat berbahasa Indonesia seperti TOEFL ada tes. Oke. Anyone of you wants to give me opinion? Yang cewek gak ada? South Korea biasanya or China? Kan sukanya dracing ya, berarti kan China. Kalau sukanya K-drama ke South Korea. Sukanya India ke India. India itu jangan salah ya teman-teman. India itu enggak. India itu maju ya, maju. India itu teman-teman, kalau kalian jangan bayangin makanan di dapat ya, yang ada di yang ada di India untuk masalah teknologi itu maju teman-teman. Ya, dibanding Indonesia mending India. Ya, oke. Jadi jangan kalau IT itu selalu Jepang, ya kan? Negara-negara Europe gitu ya. India itu maju teman-teman, jangan salah. Jangan dibayangin makanan yang mengumpulkan, jangan. Enggak cuma itu. Ada kemana? Switzerland. Why do you want to go to Switzerland? Tax is low. Oh, oke. Singapura karena? Oh, your dad. Oh, baby. Your dad was there. What about right now? Your dad is in Indonesia right now or still in Singapore? I don't know either. I did not talk to him. Maybe one month because she Oh, I see. Okay. So, you want to work or continue your study in Singapore or Switzerland? Okay, I hope so. Yeah, one day you can go there. Good. Okay. Do you know right now the hashtag kabur aja dulu? Ya, betul. Okay, let's talk about this. Kabur aja dulu. This hashtag. Hashtag kabur aja dulu. Nanti kalau udah baik lagi Oh, Pak. hashtagnya seperti ini ya. Kabur aja dulu. If you are active in social media, you find this hashtag right now. This is the trend right now, yeah. You can find it in X, in Instagram, or in TikTok maybe, yeah. There are some people, young people from Indonesia who choose to work abroad because they feel that it's very difficult in Indonesia to find a job, a good position with a good salary if you don't have any privilege. Intinya nggak punya orang dalam kalian nggak? Itu saudara yang rasakan, saya juga rasakan. Kalau di sini tidak, di university ini tidak, tapi di university yang sebelumnya saudara bekerja, sebelumnya saudara tidak bekerja di sini, dan di sebuah university itu orang dalam makanya ya. Kalau sudah ada orang dalam tidak bisa. Itu any sector in Indonesia. So many people, especially the smart young people, decided to work in other countries. Okay, for example, anaknya Pak B.J. Habibie itu tidak ada yang di Indonesia, kan? Bekerjanya di luar negeri. Bayangin Pak B.J. Habibie adalah salah satu tokoh kita yang sangat pintar ya, IQ-nya sangat tinggi. Beliau itu bisa menciptakan pesawat terbang. Ya. Presiden kita nomor 2 ya teman-teman tidak tahu, presiden kita nomor 2 namanya Bapak B.J. Habibie. Beliau sangat nomor 3 beliau sangat pandai sekali ya. Terus dia mempunyai putra kalau nggak salah 2, itu dua-duanya dari luar negeri ya. Terus yang kedua adalah anaknya mendiang namanya Dono Warkop, kalau teman-teman tahu.
Itu pemain film dan pelawak, namanya Dono Kasino Indro, orang DKI. Ya, yang Indro masih hidup ya, masih hidup dan sekarang masih bekerja sebagai aktor. Yang dua Kasino dan Indro itu, Kasino dan Dono itu sudah meninggal. Nah, yang namanya Dono ini adalah dosen di UI. Dosen UI. Beliau memang pelawak tapi beliau adalah dosen. Dosen Willer bukan? Ya, dosen film. Jadi pintar sekali beliau ini dan sangat sakit orangnya, sangat idealis. Nah, mempunyai anak itu ahli nuklir. Sekarang di Swiss. Ahli nuklir dan beliau ketika kuliah itu tidak pernah mendapatkan nilai yang biasa saja, selalu semua bom. Jadi disayangkan sekali orang-orang pintar seperti beliau itu tidak stay di Indonesia ya. Mereka memilih stay di sana karena merasa lebih dihargai di luar Negeri. Itu contoh-contoh pandangan ya. Mungkin ada juga yang makanya kita keluar negeri. Kata Pak Bahlil, dia bilang bahwa kalau yang pergi keluar negeri berarti diragukan dong nasionalismenya. Lu. Ya, ada juga yang berpendapat seperti itu. Terus ada juga yang bilang dia tetap nasionalis, tapi kan tetap juga kita butuh makan ya, katanya seperti itu. Okay, now I want you to give me your opinion about this hashtag kabur aja dulu. What do you think? Do you agree or disagree? If you agree, why? If you don't, why? Listen. Do you want to give me? For me, hashtag one, kabur aja dulu, is actually, I agree with it in a way because in here, UMR, or usually call this minimum wage, is not always like, it's supposed to be the minimum wage, right? But in here, it's not minimum wage, it's usually like, not the standard, because I don't know why, like, again, maybe privilege or something like that, but like, in other countries, usually the minimum wage is literally, like it says, it's minimum wage. It's supposed to be the very minimum you will get to pay if you apply to a job. But in here, it doesn't work like that. Usually, in here, all people is like paid under minimum wage. So that's why the hashtag is actually, I agree with the hashtag just because of that. So, Okay, very good, yeah. In here in Indonesia, it costs minimum. So I think all companies in Indonesia should obey that. It's just minimum. Tapi ternyata datanya minimum tuh. Kadang ada yang di bawahnya, ya. Jadi if you work overtime, you never get paid for the overtime, right? Yeah. It costs loyalitas in Indonesia. Okay. But when you go abroad, for example in Malaysia or in Singapore, ya here asal ya, jangan jauh-jauh ya. You can get paid for your overtime per hour. Ya. I give you example. Do you know Bunda Korla? Bunda Korla is right now in Germany. She always talk about her job. Ya. Nah, dia selalu cerita, oh saya overtime, saya nanti gajinya segini, ada tambahan segini. Itulah kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana bekerja di luar negeri itu bisa dari Bunda Korla. Ya, Bunda Korla kemarin cerita, saya biasanya I used to work 8 hours a day, but today I have to work 10 hours because one of my friend is sick right now, so I can get paid for my overtime. Jadi di sana kayaknya ditawarin ya, mau kerjanya berapa jam gitu ya, mau kerjanya berapa jam, namanya hours work. Nah kemarin ada pamflet from Mikshu dibandingkan, so we compare the job opportunity in Mikshu Indonesia and in Mikshu Malaysia. Ya, kalau teman-teman lihat ya, oh iya, betul. Yang satu harus tingginya 170, you can imagine 170 orang Indonesia itu lumayan susah ya. Ya 170 misalnya 165 ini aja banyak yang lebih seumuran misalnya, banyak yang lebih kecil dibanding misalnya. Oke, terus
penampilan menarik, bla bla menguasai elemen, udah gue jadi X. Kalian ada si X, ya jadi X dulu baru bisa jadi make sure dengan the minimum salary, ya UMR pas. Nah lucunya tuh UMR tuh pas sih. Jadi kalau dia minimum segini udah segitu aja gitu. Nah sedangkan di Malaysia itu tertera jelas gajinya berapa, kerjanya berapa jam, lalu ya gajinya berapa, kerjanya berapa jam. Tidak ada umurnya harus segini, ya harus menguasai segalanya, tidak ada. Yang penting bisa kerja aja gitu. Ya ada sih. Tapi nggak apa-apa if you want to have career in Indonesia, ya mungkin selain what's your name? Java. Oke, selain Java, ada yang mau berpendapat lagi tentang this hashtag kabur aja dulu? Yes, right? Ayo, this is English, so you have to speak. Salah nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan takut, nggak akan bicara aku. Udah. Lewat 5%? Mas, setuju apa nggak setuju? Agree atau disagree? Kalau saya nggak tahu. Oh gitu. Kamu cembungan. Nanti kamu orangnya agak tahu kan ya? Oh gitu. Ragu-ragu. Kamu nembak cewek itu nggak jajan. Terus you agree. So you agree but you don't know why. Kalau malu aja harus ngomong. Mas, have you had your breakfast? No. Okay, so you agree or disagree? 50-50. Why? I don't know. Itulah ngapain? Ayo mas, yang panasan kamu berminyak loh. Panasan. Kamu kena saya lagi. Gak apa-apa deh pak, pagi ya. Oke, sampai berbagi dulu. Bagi saya cuma bisa saya. Agree. Boleh. Why? Hah? Ada jadi dari 3 jari itu bombong sesuai sama ini ya lah. India mana ya tiga negara tadi. Saya agree. Agree. Luar negeri. Do you have dream country? Aussie, right? Karena mereka tuh bayarkan per hour. Hours ya. Kerja di India cewek. Oke, very good, thank you. Jadi, dosen-dosen dulu. He continued this study. I don't know the name of the university, Melbourne University. If I'm not mistaken, in Melbourne University. But he thought that he had many times. Sorry. He had side job, ya, in McDonald, ya. Dia cuci piring, beliau cuci piring saja di sana. Tapi he got paid per hour, bayarnya per hour. Berapa dolar gitu? Jadi di sana sambil sekolah kedua, sambil part time job sebagai cuci piring. Udah, terus balik ke Indonesia jadi dosen. Oh, ada lagi cerita. Jadi waktu Misra S2 itu ada temennya Misra punya teman. Misra kuliah S2 di Bengkulu University, ya karena waktu itu Misra tinggalnya di Bengkulu. Tapi Misra orang Jawa ya, orang Semarang. Cuman merantau. Nah waktu itu ada teman Misra ini, taruh saja namanya Pak Budi. Kalau nggak salah namanya Pak Budi ini, beliau setelah lulus dari Universitas Bengkulu S1, he continued his study, he
got a scholarship and continued his study to Manchester University, yeah, in UK berarti. And then after that, he came back to Universitas Bengkulu to apply as a lecturer there. Tapi ternyata Universitas Bengkulu itu sistemnya adalah ya itu tadi orgal. Walaupun teman-teman seperti apapun kalau nggak ada orgal tidak bisa masuk waktu itu ya. Kalau sekarang Indonesia udah tahu. And then beliau ditolak mentah-mentah oleh Bengkulu University. Padahal beliau sangat pintar waktu itu. Akhirnya beliau sakit hati, broken heart. And then he tried to find a doctoral scholarship, and he got it. Doctoral scholarship to, I don't know the name of the university, but in America. And then after that, he never come back to Indonesia. One of the university in Thailand asked him to be a lecturer there. So right now, he stayed in Thailand. Yeah, he teaches in Thailand University. I don't know the name of university in Thailand. Tapi sekarang ini beliau sering menjadi pembicara ketika seminar di Universitas Bengkulu, sering diundang di Universitas Bengkulu sebagai pembicara, sebagai speaker in many seminars, khususnya di jurusan bahasa Inggris. Karena Miss Vera sendiri pernah mengikuti seminarnya beliau. Itu tentang how to get LPDP scholarship. Ya, teman-teman nanti mau S2 cari LPDP saja karena LPDP privilege-nya banyak. Cuman kalau LPDP berarti dari pemerintah Indonesia, so you have to come back to Indonesia. But if you don't want to come back to Indonesia, you can find scholarship from any universities in around the world. Okay, so you can stay over there. Yeah, my dream country is Scotland. I hope I can visit Edinburgh one day. Do you know Edinburgh? Even though I also want to visit South Korea, but only for just visit for vacation. Yeah, not to stay there. Yeah. Oke, nah itulah ceritanya. Jadi yang kita banyak menemukan orang-orang pintar ini tapi tidak dipakai di Indonesia karena they don't have any privilege. Sebenarnya anaknya Pak Bidwi itu banyak privilege ya, tapi I don't know why they never come back to Indonesia. Okay, let's continue to this one. This lesson. Diagram pen, and then which do you prefer, having career in your home or in home country or dream country? This is the discussion. So you have to be active in this discussion. And then role play, it's like a short drama. Let's talk about differences between your culture in two different countries using complete pen diagram. And then the last one, you have to write down an essay. You have to write the detailed description of the job position, the reason why you want the particular job in particular country. Kalau nggak mau keluar negeri, maunya di Indonesia, ya sudah tulis saja mau jadi apa di Indonesia gitu ya. And then what you know about related work culture, you have to write down, okay? Write. Not type. Write. Okay? If I ask you to write, if the task tells you to write, so you have to write, not type. Ya, nanti kalian copy paste ya. Okay, next. Any question about this? Tapi tadi ada itu deh, 250 paragraf bener ya Bu? Yang di atas. Bukan 250 paragraf Pak, 200 kata. Mas paragraf, bikin skripsi. Mana? Oh ini, salah ini ya. Maksudnya ini 250 sampai 350 kata satu paragraf. Iya ya, salah ini. Maaf ya, ini bukan sudah bikin. Words paragraphy. Bayangin bikin skripsi ya kan 250 paragraf. Kan skripsinya nggak sampai 200. Skripsi aja belum tentu 250
Kamu lagi. Oke, next. Raina, tell us the Jalan grade. segini. Kenapa kerjaan gitu? Do you know the test? Have you know the test? Yes. This is the new rules for the grading in this university. We followed the standard from Bandung University. Tapi biasanya emang kayak gini teman-teman ya. Zaman misalnya seperti ini. Tidak tahu kenapa yang kemarin itu 80 sudah A. Oke, you can get A itu kalau 85,01. 85 pas teman-teman masih AB. Ya. Jam. Lalu 75, 75 to 85 you can get A, B, and then 65 to 77 you can get B, and then BC for 60 to 65, 50 to 60 C, 40 to 50 D, and kalau nggak sekolah I. Ya. Kalau teman-teman nggak pernah masuk yang sudah kasih I, oke? Ya, you have to remember. You make your own score. Mr. only help you to write it in the to type it in the system. Jadi yang membuat skor itu teman-teman sendiri. Mr. ada yang bantu masukkan dalam sistem, menuliskan dalam sistem. Kalau nggak ada yang ditulisnya sudah bisa tenang. Kalau semua bisa senang, tinggal copy paste selesai ya. Mr. paling cepat nanti menyelesaikannya ya. Jadi remember, misalnya tidak membuat skor teman-teman. Kalau nilainya bagus berarti usaha teman-teman sendiri. Nilainya jelek berarti usaha teman-teman sendiri. Oke? Kalau teman-teman rajin dapatnya bagus, teman-teman malas dapatnya jelek. Sudah, itu saja. Simple, easy peasy lemon squeezy. Oh, nah, this is the privilege for you. You may also earn your grade for this course automatically if you are able to submit the proof of your English proficiency, showing that your English competence has met the targeted English skill for the class. Jadi teman-teman kalau malas ketemu Miss Vera, ya nggak pengen kuliah bahasa Inggris bisa, oke? Boleh. Miss Vera cerita dulu bagaimana caranya. Oh, beda. Apalagi sudah apalagi IELTS. Jika kalian sudah memiliki sertifikat IELTS, TOEIC, TOEFL, IBT, and ECCT yang masih valid, silakan unggah sertifikat teman-teman nanti di sini. Oke? Jika kalian tidak memiliki sertifikat IELTS, TOEIC, dan TOEFL, IBT atau ECCT yang masih valid, kalian bisa mendaftarkan diri mengikuti tes ECCT di Universitas Telkom melalui ini. Tesnya bayarnya murah, hanya Rp100.000 ya. Tapi speaking ya teman-teman. Oh, speaking. Speaking teman-teman. Problem. Ada yang punya sertifikat IELTS, TOEIC atau TOEFL? TOEFL-nya IBT ya, bukan ITP. Kalau yang ITP itu skornya yang ratusan, 300, 400 gitu. Kalau IBT itu 16 gitu. Punya nggak? Pokoknya kalau ikut TOEFL yang bayarnya sekitar 3 jutaan, nah berarti itu IBT yang masih valid. Kalau tidak, teman-teman bisa ikut ECCT, nanti ada jadwalnya. Bayarnya 100.000 aja. Nanti kalau nilainya bagus, boleh tidak ikut mata kuliah bahasa Inggris. Only speaking. Next, tapi yang masih berlaku ya, TOEIC, TOEFL, IELTS-nya masih berlaku. Terus jika kalian daftar tes ECCT di pusat bahasa, ini caranya ya. Tanggalnya ini teman-teman, silakan. Kalau teman-teman mempunyai sertifikat IELTS, TOEIC, TOEFL, IBT, dan ECCT, silakan kalian kumpulkan pada tanggal 7 Maret 2025 melalui link yang tadi pada jam 9 paling lambat 9 malam. Registrasi untuk kalau teman-teman mau ikut ECCT itu silakan tanggal 6 Maret ya. Terus nanti akan bisa bagikan bagaimana caranya dan kapan saja bisa mengikuti ujian ECCT ini, oke? Ini nanti bisa bagikan ya tanggal-tanggalnya. Terus, nah ini
pusat bahasa yang mengadakan. Kalau IELTS itu yang asli dari IELTS ya, dari apa tuh websitenya IELTS, bukan yang dari lembaga-lembaga bahasa. What aku IELTS? Terus kalau TOEIC juga sama, resmi TOEIC. Kalau TOEFL IBT resmi dari IIEF atau ITS, gitu ya. Sekarang aturan mahasiswa mengumpulkan sertifikat ICCT atau IELTS bla 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 untuk mata kuliah bahasa Inggris. Bagi mahasiswa yang mengumpulkan sertifikat setelah proses penyetaraan memperoleh huruf mutu A, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak perlu kuliah bahasa Inggris. Oh, ingat kan? Terus bagi mahasiswa yang bagi yang mengumpulkan sertifikat lalu setelah dikonversi mendapatkan nilai B atau AB, maka boleh memilih mau kuliah atau tidak. Kalau kuliah ya berarti nilai yang diambil yang pas kuliahnya. Kalau tidak mau kuliah berarti yang nilai yang diambil adalah B atau AB. Kalau menurut teman-teman udah cukup AB saja, ya sudah, tidak apa-apa, tidak kuliah tidak apa-apa. Oke? Next, bagi mahasiswa yang memperoleh A, B, dan AB maka wajib mengikuti. Bagi yang tidak memperoleh maka wajib mengikuti kuliah bahasa Inggris. Bagi mahasiswa yang memilih mengikuti kuliah maka nilai akhir yang digunakan adalah nilai perkuliahan bahasa Inggris. Terus ini ya, nilai konversinya. Kalau nanti teman-teman ikut ICCT lalu mendapatkan skor di atas 3,25, maka teman-teman akan mendapatkan nilai skor bahasa Inggris A. And then if you have the score 3 to 3.25, you will get AB. 275 to 299, you can get B for your score. And then ini ICCT tadi, ini kalau ini untuk mahasiswa internasional, karena teman-teman bukan internasional ya. Untuk IELTS, kalau poin teman-teman 5 to 5.5, you can get A. 5 to 5.5 AB, and then 4.5 to 4.9 B. TOEIC 155 A, 145 to 155 AB, 135 to 144 B. TOEIC ya. Lalu untuk IBT, kalau TOEFL ITP yang biasa teman-teman ikuti itu kan gradingnya pakai 300, 400 gitu ya, 500 gitu. Kalau IBT itu internet based test ya, bayarnya lebih mahal dibandingkan yang ITP. Kalau ITP paling 600.000, kalau IBT itu bisa tergantung dolarnya ya. Itu kalau 16, your score is 16, you can get A for your score. Kalau 14 to 16 AB, 12 to 13.5 C. Oke? Ada yang tertarik mengikutinya? Kasih. Enggak, saya belum base. Iya. Nanti akan disuruh bagikan yang di CCTV ya, di grup. Do you have any question about this? No question? Okay. There is no question. Let's continue ya. Online kalau Okay, now about attendance and your tardiness. Keterlambatannya. There is no minimum attendance for you to work on your mid-test. Jadi teman-teman mid-test itu tidak apa-apa, berapapun teman-teman masuk itu boleh mengikuti mid-test. Lalu teman-teman harus masuk, you have to attend the class minimum 70%, 75%. Jadi teman-teman mempunyai jatah untuk bolos itu 3 kali aja. Oke, jatah bolos 3 kali aja. Tapi untuk teman-teman yang masuk 100% dengan masuk 80% otomatis berbeda nilainya. Ya, ada pengurangan nilai. Yang aktif dengan tidak aktif otomatis berbeda. Tapi bagaimana nih kalau saya sakit atau menikah atau ada apa ya, misalnya ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Kalau sakit silahkan dibuktikan dengan surat dokter. Kalau menikah silahkan minta surat dari RT ya. Kalau ada acara keluarga, surat dari orang tua. Acara keluarganya apa? Oke, acara keluarganya apa? Atau mungkin ada yang
berduka misalnya ya, ini enggak ya. Kalau ada yang saudara yang berduka, otomatis kan kita harus datang. Nah itu silakan dari orang tua ya. Ingat kalau menikah kalian harus ke RT minta surat ya. Terus kalau sunat lagi gimana? Dari mantri ya. Sebentar. Lahirkan ya dari bidan ya. Apa? Barangkali kan ada yang sudah nikah lalu sebentar lagi melahirkan kan. TP. Dulu ada mahasiswa yang begitu, tapi sudah menikah ya teman-teman, jangan belum menikah melahirkan ya. Boleh. Terus for the last test, for the final test teman-teman. Final test hanya bisa diikuti oleh mahasiswa yang kehadirannya minimal 75%. Kalau tidak hadir 75% teman-teman tidak boleh mengikuti final test. Itu otomatis Miss tidak bisa memasukkan nilai teman-teman. Jadi mendingan nggak usah aja ya, 0. Biasanya itu sudah ada di, nanti Miss akan mengisikan nilai di gadis ya teman-teman. Di gadis itu kalau misalnya di situ sudah dijelaskan bahwa kehadiran minimum 75%. Nanti kalau misalnya kalian kurang dari 75%, otomatis itu kolomnya ditutup, tidak bisa mengikuti UAS. Jadi misalnya klik itu tidak bisa. Jadi otomatis, gitu ya. Jadi minimal 75%. Ingat bahwa teman-teman hanya mempunyai masa bermalas-malasan 3 hari ya. Now about assignments or tasks. You must be submitted on their due date or earlier. Teman-teman harus mengumpulkan sesuai dengan tanggal deadline atau lebih cepat. Kalau tidak, teman-teman akan dipenalti 0,5. Jangan protes ya teman-teman. Jadi dari sana ya. Dari mana? Dari pusat ya. Di Misra aja begitu. Kalau Misra biasanya Misra potong 10 ya. Jadi ini 0,5 sedikit. Oke, itu saja. Ini schedule-nya untuk kita nanti akan belajar. Yang pertama ini introduction ya. And then after that we learn about interesting facts about you. Okay, interesting facts about you. Waktu itu orangnya gini. We learn about adjective. And then next we learn about my hobby, interest and talents. And then next we learn about what I am studying now. Now right now, let's talk about the major. Yeah, your major, IT. Next, let's talk about my dream job. Professions that you can do in your major. And then what I should know about job responsibilities. Kita akan belajar kalau misalnya teman-teman mau jadi data analyst itu kerjaannya ngapain aja. Kalau mau jadi satpam kerjaannya apa aja, gitu ya. Kalau mau jadi web designer kerjaannya apa saja, gitu ya. What I will do in my workplace, ya seperti tadi sama kerjaannya apa saja. And then my plan to pursue my dream job. What will you do to make your dream job come true? Okay. Next, work culture of my home country. Kita akan belajar budaya bekerja di Indonesia itu seperti apa. Next, we would like to learn about work culture of my dream country. Bekerja di Jepang seperti apa, bekerja di Netherlands seperti apa, bekerja di Switzerland seperti apa ya. Switzerland itu ya pasti pajaknya besar. Work culture of my home and dream country. Ini nanti kita akan membandingkan cara bekerja orang Indonesia dengan bekerja di negara lain. And then my dream job putting all together. Ini kita bahas semuanya ya. Nah ini teman-teman, pertemuan 13, 14, 15 itu for final test. Jadi misalnya dikasih waktu 3 kali pertemuan untuk mewawancarai sebanyak itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi nanti misalnya kalau saya sudah di pertemuan 13, nilai saya sudah bagus, saya boleh pulang, boleh tidak masuk, tidak apa-apa. Oke. Nanti pertemuan 13, 14, 15, 16 ini misalnya akan di absensi, nanti bisa tulis masuk semua. Gitu ya. Jadi misalnya kalau saya di 15 berarti ya nunggu ya jangan pulang dulu ya.
Jadi nanti setelah pertemuan 13, misalnya akan informasikan siapa yang remedial. Jadi kalau tidak remedial, silahkan boleh mau pulang nggak apa. Maksudnya, misalnya saya udah nggak ada mata kuliah lagi atau mata kuliah yang lain udah project semuanya, jadi saya boleh pulang, boleh. Oke? Enaknya kalau yang dapat jatah 13 adalah dia bisa selesai duluan, tapi persiapannya sedikit. Kalau yang di 15, dia nggak bisa pulang duluan, tapi persiapannya bisa lebih lama. Kalau yang 14 ya so-so, di tengah-tengah ya. Tapi akan bisa kasih tahu remedi apa tidak setelah ujian. Jadi teman-teman bisa mau pulang atau tidak ya. Biasanya kan kalau di end of the semester tuh kalian sudah eager mau going home ya. Ada yang dari luar kota? Ada. Dari mana? So, dari Purwokerto, Resimen? Oke, good. Dari jangan Purwokerto, dari Banyumas. Belum. Ariel. BG hari Purbalingga itu apa sih? Purwokerto, Banyumas, Manpan. Oh ya, Kabupaten Purbalingga. Purwokerto Beda. is not a name of city ya. It's Yeah. a name of district atau kecamatan. Ya kan? Purwokerto Selatan. Nggak ada, adanya Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Di dalamnya ada Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, lalu ada yang lain-lain, ada kecamatan lain-lain. Batu Raden. Itulah yang baru saya tahu ketika di Banyumas. Karena namanya kawan-kawan adalah Banyumas bukan. Kabupatennya Banyumas. Kabupatennya Banyumas. Kecamatannya Tapi Purwokerto is the name of district, kecamatannya bukan kota Bukan Purwokerto. Kecamatan Batu Raden. Tapi alun-alun namanya alun-alun Purwokerto itu. Berarti karena dia di kecamatan Purwokerto mungkin tanya. Nah itulah membuat confusing ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita talk about the policy of this class. Nah ini yang menyusun ya teman. PLO-nya, program learning outcome-nya. This is program learning outcome for teknik informatika. First, you have ability to communicate effectively both orally and in written ya. Have the ability to recognize the need for lifelong learning, including the access into current issues in the respective field of study. Jadi kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris, orally or written. Ya, orally itu speak, written itu menulis. Makanya tadi tugasnya ada discussion, ada role play, ada juga write. Oke, remember? If I ask you to write, it's right. Not Right, okay? No time. And then you will learn also the ability of lifelong learning skill. Ya, skill apa saja? Lifelong learning skill itu apa saja sih? Pertama, ability to identify your own personal characteristic that may help you to identify the dream job. Now, in this lesson, you will try to recognize yourself, to know yourself. Yeah, the weaknesses and also the strengths and also the characteristic of yourself. So that you can find the dream job that's suitable to your characteristic. Okay, got it? Mungkin nanti kalau sudah lulus sih seadanya kadang-kadang. Tapi kalau sekarang dipersiapkan, kan bisa saja kita mewujudkan cita-cita kita. Okay? Next. You will learn all the skills that you have to develop, and then education activities, and you can get the dream job. And then next, you will have the ability to think critically in exploring profession related to your major. So, we will also learn about some profession in your major. Jadi, IT tidak hanya menjadi, kalau di PNS itu namanya peranata komputer. Tidak tahu kenapa namanya peranata komputer. Maka dia kerjaannya menata-nata komputer atau ngapain itu tidak tahu. Tapi sebenarnya IT, jurusan IT kan banyak ya, bisa jadi web designer, data analyst, programmer, ya banyak profesi yang kadang-kadang kita tidak tahu. Nanti kita akan belajar berbagai profesi yang bisa kita lakukan di IT, and then you have to find one.
teman-teman tidak perlu menguasai seluruh elemen ya. Oke, nggak apa-apa belajar IT, tapi harus punya 1 atau 2 skill yang teman-teman canggih. Paham? Jadi kalau teman-teman belajar di teknik informatika, you learn so many things, so many subjects, ya banyak mata kuliah. Tapi please take 1 or 2 that you are master, that you can master. Try to find your power. Oke? Programming aku tidak bisa. Programming itu kan pakai Java, pakai apa-apa ya teh ya. Oke, Java aku nggak bisa. Aku pakai yang lain. Tapi you are master, menguasai. Oke? Misalnya saya nggak bisa programming, saya bisanya web design. Oke, kembangkan web desainnya. Tidak apa-apa, it's okay. Jadi perlu teman-teman ketahui, semakin pendidikan kita tinggi, itu semakin mengerucut. For example, SMA teman-teman belajar IPA, IPS. Jurusannya IPA, IPS dan bahasa, ya itu luas. Lalu kuliah menjadi teknik informatika itu adalah salah satu cabang dari sains IPA, ya. Lalu next, ketika teman-teman kuliah S2 itu akan lebih kecil lagi. Ketika teman-teman sekolah S3 biasanya cuma tahu tapi kecilan. Jadi kayak Miswara ini misalnya, Miswara tidak menguasai semua elemen dalam bahasa Inggris. Miswara tidak pintar membaca, tidak juga pintar menulis. Maksudnya tidak pintar membaca itu Miswara kurang teliti kalau membaca ya, bukan tidak bisa membaca, bukan illiterate ya. Bisa membaca tapi tidak teliti. Contohnya, kalau pengumuman di sekolahnya anaknya Miswara itu Miswara selalu miss informasi. Pengumumannya Miswara baca, tapi misinformasi itu ada kadang tanggalnya salah atau jamnya salah. Harusnya dijemput 10:30, ternyata Miswara bacanya 10:30. Jadi 10:30 Miswara udah sampai sekolah. Padahal pulangnya 11:30. Karena bacanya Miswara 10:30 itu Miswara bayangannya 10:30. Seperti itu ya. Jadi itu namanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Miswara suka listening and then speaking, for example. Jadi tidak semua elemen Miswara kuasai. Oke? Jadi sama, teman-teman juga harus tahu kekuatan aku di mana nih. Oke, aku kuliah di bidang IT, kekuatanku di mana? Walaupun kuliah di bidang IT, tapi kekuatanku di animasi. Oke, kembangkan animasinya. Tapi harus master, harus to be the power, your power. Oke? Ini 1 atau 2 yang teman-teman kuasai. Jangan nggak menguasai semuanya, atau pengen menguasai semua elemen. Nanti dapatnya sedikit-sedikit, tidak master. Jadi cannot be your power. Got it? Yes. Good. Nanti bisa akan cerita, tapi di sini nanti akan menceritakan beberapa profesi yang teman-teman bisa lakukan di IT. Ini contohnya accountant itu jadinya apa ya? Ini photographer, ini nggak tahu dikerja di PLN kali ya. Nah, itu apa saja, jurusan apa saja. Lalu nanti akan Miswara ceritakan salary-nya. Tapi mohon maaf, Miswara will not tell about the salary in Indonesia karena salary Indonesia itu patokannya di UMR ya, jadi tidak perlu diceritakan. Jadi nanti akan Miswara ceritakan di beberapa negara. Kalau jadi data analyst di Amerika itu berapa kira-kira per tahun gitu ya. Kalau di Indonesia kalau ya UMR sendiri nanti cari tahu UMR mana ya. Caranya Miswara jangan kerja di Banyumas karena UMR paling rendah itu salah satunya adalah UMR Banyumas. Gitu, oke teman-teman. Next, the last long skill, the 3, the ability to value cross-culture understanding, especially in terms of differences in work culture, as practiced in your home and your country. So, you have to understand the culture of other countries, ya, atau culture of other area in Indonesia. For example, if you have a business and then you have to work with someone, you have a partner with someone you are from Banyumas, and then you have to meet someone with your business partner from Jakarta. So you have to know the culture of Jakartanis atau orang-orang Jakarta itu culture-nya seperti apa. Ya, jadi cross culture ini important. Ya, nggak harus ke luar negeri ya. Kita, nah contohnya, Miswara di Bengkulu itu terbiasa extrovert. If I don't like it, I will say no. If I don't do it, I will say no. But in Java, no itu bisa berarti yes, ya kan? Yes bisa berarti no ya, cewek.
Kalau yes itu lebih ke no ya kan? Kalau no lebih ke yes gitu ya. Seperti itu. Jadi cross culture itu tidak hanya untuk negara lain. Kita misalnya punya business partner from mana ya? Misalnya from Singapore or from America or from Europe. Bukan itu saja, tapi teman-teman harus memahami culture yang ada di bisnis partner kita. Ya, misalnya kita bertemu orang Papua, ya kita orang Banyumas. Bagaimana orang Papua ini senangnya seperti apa budayanya seperti apa? Oke, that's all I think. And then CLO-nya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. CLO itu cross learning course learning outcome. Apa saja sih yang ingin kita capai di semester ini ya. Contohnya ada use simple sentence in present tense. Teman-teman akan belajar present tense ya. Mungkin tenses sudah bisa ya? Sudah ahli no? Tenses kan kalian udah belajar di SMP ya? Udah. SD lah. Kalau SD-nya ada bahasa Inggris. Kalau nggak ada taruh SMP berarti 6 tahun. Berarti sudah master ya? Udah. Sudah? Coba. How many tenses you know? Berapa tenses di bahasa Inggris? 16, oke. Berapa lagi? Selain 16? Banyak banget. 16. Ada lagi yang punya pendapat selain 16? 24 misalnya? Ada lagi? Selain 16? Gak ada? Bener 16? Kalian belajar di SMP? Apa gak belajar? Apa tidur kalian di kelas? Belajar, oke, berapa 16? Lo pantas kalian gak bisa. Misalnya juga dulu diajarin 16. Pertama kali when I came to the class, the first time I got English class, when I was in junior high school, class 1. Dulu kan kelasnya 1, 2 ya, gak 7, 8, class 1. And then my English teacher came to the classroom, and then okay everyone, let's talk about English. Ya, dia tiba-tiba ngomong tenses ya, ditulis aduh rumus. Kan gue yang sudah apa kok kayak matematika bahasa Inggris gitu kan? Dan ada 16 rumus. Silakan teman-teman, silakan anak-anak hafalkan ini ya. Wah senang sekali ya. Actually, we have only three or two, present and past. Karena present dimasukkan ke karena future dimasukkan ke present. Ada yang seperti itu. Ada juga yang three, present, past, future. Sekali. Loh, kalian masih ada kan present, continuous tense, present, simple present. Itu kan polanya sama antara present, past dan future. Kalau future tinggal tambahin will kan? Iya. Nanti polanya sama, jadi jangan dihafalkan 16. Nanti stres. Kalau misalnya bilang tenses ada 16, kalian stres kan? Dibandingkan tenses ada 3. Selamat pagi. Jam 8, kenapa terlambat? Tunggu ini mata kuliah yang 305 itu aplikasi berbasis platform. Bukan, bahasa Inggris ini. Oh iya bahasa Inggris. Belum, ini masih jam 8, nanti sampai 9 jam selesai. Mungkin setelah ini kali. Jadi Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kirain di sini. Oke. Oh, tenses ya, tenses. Oke. There are only 3 tenses that we have in English ya. And then sebenarnya kalau future gampang tinggal tambahin will aja atau going to. Ya, kalau susah going to will. Oke. Itu biar simple, belajarnya biar gak stres, oke? And then we will learn about the present and past in this semester ya, present and past. Mungkin you feel so bored ya learning this, tapi I don't know you feel so bored, but berarti kalau bored itu harusnya sudah master ya. Kalau sudah bisa tuh bored, malu banget belajar sudah pintar gitu ya. That's why kita nggak pintar-pintar ternyata karena kata guru kita zaman dulu tenses ada 16 dan hanya dikasih rumus yang tidak mengerti maksud dari rumus itu apa. Kenapa dia harus ditambahin S? Ya gini. Kenapa harus ditambahin ini? Itu kita nggak paham. Oke, nanti misalnya akan mengajari bagaimana cara menggunakannya saja. Tidak usah diapal-apalin bang. Oke? Oke, next.
by the end of the course, we'll know. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian akan tahu your unique characteristic and major, work culture in your home and your country, your dream job, and the last one, job related cross culture understanding. Nah, I hope you can have global career after finishing your study, ya. Global career is about you can work everywhere. Nah itu Walaupun kerjanya di Indonesia tapi Kerja di ikut luar company luar negeri bisa nggak sekarang? bisa Bisa banget. enak ya. Misalnya kerja di company luar negeri tapi work from anywhere. Jadi kalian jalan-jalan sambil kerja misalnya, ya. WFC, I hope so. I hope. work from coffee. Jadi nggak cuma di sini aja tuh. Nah, nanti kita juga akan belajar how to be ready for your career, ya. Oke, this is the last one. Nah, tadi udah ya teman-teman, CLO, PLO, and then tasnya sudah. Nggak ada. Tas yang mana? Mana ya? Mana ya? Kalau this is rubriknya, nanti kami sudah bagikan juga, jadi teman-teman bisa baca aja. Rubrik itu kalian kira-kira bisa menilainya dapat nilai berapa? Rubrik penilaiannya. Any question so far? Nothing. Nothing. Mana ya kemarin ya? Tas komplit atau bukan? Iya lagi. Tapi apa yang dia? Karena saya belum tahu. Ya. Buat game gitu. Nggak diskusi itu. Tanyanya dia nanya ke teman kamu. Kamu belajar bagian terus gimana? Gimana strateginya? Ada juga saya freeze. Dari game. Tapi itu baru game pertama. Dia kan ada beberapa game 39. Semuanya Kamu semua lah. Kamu belajar. Oh iya. Karena mulainya jam setengah 7. Teman-teman mau tetap mulai setengah 7 atau mulai dimundurin? diundur. Ya, mundur jam berapa? 7. 7? Jam 7 ya? Ya. Oke. Jam 7 ready? Ready. Good. Yes. Okay, this is for the course policy. Next week we will start our lesson at 7 ya. Yes. Nice. Nice. Setengah 7 ya. Too early. Nah, mungkin Nah, saya akan this is the course policy atau peraturan kelas kita ya. Earning earning course grade without attending classes. Tadi teman-teman bisa nggak usah masuk kuliah, tapi dapat grade dari sertifikat ya. Next, attendance and tardiness. You have to attend the class minimum 70%. Okay. Next, late assignment. If you are late to submit the assignment, you will be penalized 0.5 point. Participant, please use English. Please avoid to use of potentially offensive or hurtful language. Please use polite language. Don't ever use slang language. Slang. Slang boleh ya, tapi kalau yang kasar jangan ya. Contohnya, damn. N-word. Misalnya dulu kita punya teman, jadi gurunya itu berbicara di sini. Waktu SMP, gurunya berbicara di sini tuh, dia di situ, bullshit gitu. Terus gurunya marah. Next, ya please make a group, make WA group ya. This one. Misalnya tidak pernah mengalami sih, tapi mungkin ibu ini mengalami. Student are not permitted to apply or touch up makeup during the class session. Ya, jangan bedaan di kelas, oke? Nanti habis kelas boleh bedaan. Ya, touch up makeup gak boleh. Apalagi cowok ya jangan touch up makeup. Ini ada lawan. Oke. And then during my class, you can bring your drink. You can drink in my class. drink. Ya, boleh minum.
Jangan minuman keras ya. Es batu jangan. Ya, jangan. Ya. Boleh bawa kopi, boleh bawa teh, karena kan teman-teman pagi sekali. Terus kita itu banyak speakingnya, jadi nanti boleh minum. But you cannot eat in my class, even just candy or bubble gum. Oke? Gak boleh makan, ini boleh. Bawa kopi boleh, tapi please don't be messy ya. Stay clean. Kelasnya tidak boleh tumpahan apapun. Kalau tumpahan berarti bertangguh. Ya boleh bawa minum waktu belajar juga boleh. Tidak usah permisi, tidak apa-apa. Ya karena kan kita berbahasa itu haus, terutama kalau kita belajar bahasa orang lain. Next, if you want to go out for toilet, please don't ask permission. Keluar aja, tapi satu-satu. Ya, karena nanti kalau misalnya lagi talk to you, and then you ask for permission to go to the toilet, I will forget everything. Tadi ngomong apa ya? So just go. Tapi one by one ya, jangan dua-dua. Laki-laki dua-duaan. Kan mencurigakan, oke? Pegang. Jadi sendiri saja berani ya. Masuk ke toilet harus dua-dua. And then Bisara akan memberikan, seharusnya kalau di sini tidak boleh terlambat. Kalau peraturan di sini itu mahasiswa harus datang 10 minutes before the class begin. Ya, 10 menit sebelum kelas mulai. Tapi Bisara akan memberikan kompensasi. You can be late for about 15 minutes. Jadi jam 7.15 masih boleh masuk. Jam 7.16 tolong jangan masuk. Nanti kalau Bisara sudah mulai, misalkan pening-pening lupa. Bingung ya, tadi ngomong apa. Jadi kalau sudah terlambat, sudah tidak usah masuk saja. Begitu ya teman-teman. Oke, any question? Ya, next, ada? Yang soal offensive wordnya itu, what considers offensive? Like, example, right? And then what else? Maybe, like curse words. Pokoknya yang kasar-kasar saja ya. Yang biasa teman-teman jir gitu. Nah, ya. Jir itu kasar ya teman-teman, itu kan dari anjing misalnya awalnya. Jir itu bahasa Indonesia tapi kasar. Tidak harus bahasa Inggris yang kasar ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Misalnya sak, wah, sen, ya. Apalagi tuh, shit. Ya. Dulu misalnya pernah gini teman misalnya tugas bang. Kami misalnya datang ke UKM tuh. Misalnya tuh kayak, nggak tahu ya, misalnya mungkin lebih teman-teman misalnya laki-laki tuh menilai misalnya tuh laki-laki kayaknya. Nah, jadi kalau misalnya datang, what the fuck are you doing here? Misalnya kan, aku ngapain? Misalnya baru banget datang ke UKM, uang mahasiswa lah ya kan, sini juga ada. Baru banget datang mau ikut rapat. Langsung dikatain. Langsung, ya di depan saudara cowok, what the fuck are you doing here? Hah? Masa aku juga ngerapat jadi mereka bingung ya apa aku salah apa? Tapi what the fuck are you doing here? Aku tak tendang gue gitu jadi sudah mas. Ya seperti itu contohnya. Jadi gak usah pakai harmful word ya, words ya. Jadi pakai yang biasa-biasa ya seperti jir itu yang biasa keluar tanpa sengaja. Belajar tidak pakai kata jir ya. Misalnya tidak tahu kenapa orang suka pakai kata itu. Kayak nggak berat ya, kayak nggak berat ngomongnya karena biasa. Oke, gitu aja sih. Ya begitulah, teman-teman tuh lebih paham ya kayak gitu pada Wifera, ya kan? Ada lagi yang tanya? Kalau waktu baju ya baju aja lah, pakai baju lah ya, yang penting. Ya jangan pendek itu aja sudah. Yang penting pakai baju rapi ya, jangan nggak pakai baju. Oke, nanti bisa saham ya. Oke, sekarang absensi dulu ya teman-teman. Yes. Oh yes, semangat. Yuk.